Aku jadi kepikiran masa lalu aku ya. Daripada aku mikirin masa lalu yang gak jelas dan gak sangat-sangat banget itu untuk apa ya? Mending aku mikirin masa lalu program studi kimia di Universitas Garut bersama bintang tamu kita kali ini. Daripada berlama-lama, Sobat Chemistry juga pada penasaran. Mari kita bahas program studi kimia bersama bintang tamu kita. Halo Sobat Chemistry, selamat datang kembali di Chemistry Story, mengubah reaksi menjadi inspirasi. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi nih, Sobat Chemistry ada yang tahu gak siapa bintang tamu kita kali ini? Pada penasaran ya? Nah, daripada kalian penasaran, mari kita sambut bintang tamu kita kali ini, Bapak Dr. Ruhyat MPD. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana nih Pak perjalanan dari Bandung menuju ke sini itu ada gak sih Pak hambatan atau kendala gitu Pak? Wah, tentunya kalau hambatan sih selalu ada ya. Eh, karena jarak sangat jauh kan. Jadi Iya. ya sudah biasa lah. Nah, Sobat Chemistry, beliau ini berasal dari Bandung loh. Beliau adalah seorang akademisi dan peneliti di bidang kimia dan pendidikan dengan pengalaman yang sangat luar biasa. Lahir di Bandung pada tanggal 2 November 1973, menempuh pendidikan kimia di IKIP Bandung pada tahun 1999, Magister Pendidikan IPA di Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2015 hingga menyelesaikan gelar doktornya dalam bidang ilmu kimia di Universitas Pajajaran pada tahun 2022. Sangat luar biasa sekali Sobat Chemistry bintang tamu kita kali ini. Dalam dunia akademik juga Bapak Dr. Ruhyat ini telah mengabdi nih Sobat Chemistry lebih dari 2 dekade ya Bapak di Iya, Universitas betul. Garut. Betul. Nih, sangat luar biasa kesetiaannya terhadap Universitas Garut ini. Nah, dengar-dengar nih Bapak ini sudah 2 dekade ya di Universitas Garut. Nah, Bapak pasti tahu asal mulanya terbentuknya program studi kimia di Universitas Garut ini kira-kira apa sih Pak? Ceritanya itu bagaimana? Oh iya. Baik, jadi kalau saya jelaskan sih, saya sudah 2 dekade ya. Jadi Iya, Bapak. awalnya saya mengajar di prodi kimia, Iya. prodi farmasi ya. Iya, Bapak. Sebelum muncul prodi kimia. Nah, pada tahun 2017, tepatnya 8 Februari 2017, Iya. nah itu berdiri prodi kimia gitu ya. Sesuai dengan SK pendirian Iya. nomor 134 garis miring SKP ya garis miring 1 Romawi garis Iya. miring 2017. Nah itu Iya. ya. Nah, Bapak untuk program studi kimia ini yang pertama nih Pak di Kabupaten Garut ini ada gak sih Pak alasan utama didirikan program studi kimia di Universitas Garut ini? Oh iya jelas ya. Jadi karena mungkin di Garut ya di beberapa perguruan tinggi yang ada di Garut itu belum ada program studi kimia gitu. Iya. Jadi itu salah satu alasan. Terus alasan lain adalah karena Garut itu kan sebuah daerah yang terkenal dengan daerah agraris Iya, gitu ya. Bapak. Nah itu daerah agraris yang pasti ada hubungannya dengan kimia kan. Iya. Itu dengan penggunaan pestisida, Iya. pupuk kan dan Iya, lain Bapak. sebagainya. Terus Garut juga sebagai kota wisata gitu Iya, ya, betul destinasi sekali. wisata bahkan sudah nasional gitu ya. Iya. Nah di situ kan berkembang juga industri makanan ya, industri yang lainnya Iya. Nah itu juga menimbulkan adanya ketidakseimbangan di lingkungan gitu. Nah Iya. sehingga itu menjadi satu kajian yang ada hubungannya dengan kimia gitu. Iya. Maka berangkat dari situ mungkin diperlukan adanya satu prodi gitu ya yang ada hubungannya dengan
kebutuhan yang ada di Garut gitu. Nah, maka muncullah prodi kimia gitu ya. Makanya prodi kimia Universitas Garut itu salah satu bidang kajian gitu ya, Iya. atau KBK-nya itu ada biopolimer dan agrokimia Oh yang iya sangat Bapak. menyentuh untuk kebutuhan Garut itu sendiri Sangat gitu. luar biasa ya Bapak Iya. alasannya. Nah Bapak, untuk proses pembentukannya itu pasti banget ada tantangan nih Bapak yang dihadapi. Oh, Ada gak sih Pak pasti. tantangan yang sangat luar biasa gitu Pak saat proses pembentukan program studi tersebut? Iya. Jadi pasti ya Iya. tantangan itu selalu ada. Eh, Tantangannya jelas mungkin di SDM waktu itu ya. Iya. Karena kan untuk menyelenggarakan prodi baru itu kan tentunya harus sudah tersedia tenaga pengajar. Nah, pada waktu itu kan mencari tenaga pengajar Iya. untuk prodi kimia itu sangat sulit Iya. gitu, tentunya itu. Terus yang kedua juga eh, harus menyiapkan perangkat kan, Iya kayak Bapak. kurikulum Iya. misalkan. Nah, kurikulum juga itu kan tidak bisa serta-merta kan, kita harus coba susun dan lain sebagainya Iya gitu ya, Bapak. seperti itu. Dan mungkin yang lainnya ya seperti harus menyediakan fasilitas dan lain sebagainya gitu. Nah, Bapak untuk menghadapi tantangan tersebut itu ada gak sih Pak pihak lain selain dari Universitas Garut ini yang ikut berkontribusi? Atau hanya Universitas Garut ini saja Bapak? Eh, Ya mungkin dari pihak lain seperti ya kita berdiskusi dan Iya Bapak. sebagainya gitu ya. Itu kontribusi dalam hal pemikiran gitu ya. Iya Bapak. Terus ya secara lebih besar memang kita kontribusi yang terbesar adalah di Universitas Garut gitu. Nah, Bapak dengan adanya program studi kimia yang pertama nih Pak di Kabupaten Garut ini, khususnya di Universitas Garut ini, ada gak sih Pak pengaruh bagi masyarakat di sekitar Garut ya Pak, khususnya di dekat kampus Universitas Garut ini? Ya, pasti ya, Iya. dan harus ada pengaruh ya, Iya Bapak. karena kita menyelenggarakan prodi itu kan untuk kebutuhan masyarakat gitu ya. Nah, pengaruh di sekitar kampus dengan adanya prodi kimia kan jelas itu bisa mempengaruhi kehidupan sekitar kampus. Iya. Tentunya dengan penambahan prodi kan adanya mahasiswa bertambah di kampus tersebut, Iya sehingga Bapak. itu juga mengundang adanya kebutuhan mahasiswa kan, tempat kos dan lain sebagainya, juga misalkan kebutuhan-kebutuhan lain yang memang bisa menyebabkan masyarakat di sekitar itu ya istilahnya merasakan juga gitu, Iya seperti itu. Bapak. Sobat Chemistry sangat luar biasa ya Pak pengaruh dari Universitas Garut terhadap program studi kimia terhadap masyarakat. Sampai lupa nih Bapak, saya itu gak ngasih minuman ke Oh Bapak, gitu. mohon maaf. Siap. Keasikan pembahasan kali ini. Ini Bapak, teh biar Bapak Oh makin gitu. manis. Bapak itu udah manis. Oh gitu. Iya. Aduh, malu sekali. Boleh Bapak diminum. Oh gitu. Iya, Saya boleh coba Bapak. ya. Iya Bapak. Bismillah. Manis sekali Bapak. Manis, enak Kayak juga ya. kayak Bapak sendiri Oh ya Bapak. begitu. Nah, Thank you, thank you. Bapak berbicara perihal karir nih Bapak. Ada gak sih Pak karir yang menjanjikan bagi lulusan program studi kimia nih Pak, khususnya di Universitas Garut ini? Oh iya, untuk karir ya Iya, bagi Bapak. lulusan prodi kimia jelas sangat terbuka sekali ya. Banyak karir di bidang pendidikan nanti ya. Lulusan itu bisa melanjutkan S2 kan. Terus setelah melanjutkan S2 bisa berkarir juga menjadi tenaga pengajar gitu kan, salah satunya. Terus di bidang industri ya, di situ juga sangat dibutuhkan adanya tenaga laboratorium. Nah, itu menjadi satu istilahnya peluang ya bagi lulusan prodi kimia.
dan banyak lagi sebetulnya ya di bidang pertanian bahkan ada lab uji gitu Iya, ya, lab uji di bidang pertanian. Nah, itu juga bisa menjadi satu peluang bagi lulusan ya lulusan. untuk berkarir. Iya. Dan tentunya juga ada yang paling menarik adalah sebagai research assistant gitu ya. Masya Nah, Allah. itu ada beberapa alumni juga yang sudah menjadi itu ya research Iya. assistant di BRIN waktu itu, Hmm. dan itu menjadi peluang kita gitu. Nah, Bapak, untuk keterampilan yang harus dimiliki nih, Pak, oleh Mm-mm. seorang lulusan program studi kimia ini kan daya saing di dunia kerja itu sangat Nah, luas gitu, Pak, dan betul. sangat bersaingnya itu ketat nih. Iya. Apa sih, Pak, keterampilan apa yang harus dimiliki oleh seorang lulusan dari program studi kimia? Ya, jadi untuk lulusan program studi kimia tentunya kan berangkat dari kompetensi kimianya itu sendiri Iya, kan gitu Bapak. ya. Dan di prodi kimia itu kan mengacu kepada standar SKKNI di bidang di isi kurikulumnya gitu. Nah, di Iya. situ kan ada beberapa kompetensi nanti yang akan dimiliki oleh para lulusan kimia Iya. gitu. Nah, salah satu contoh misalkan keahlian pengelolaan laboratorium gitu. Nah, itu kan menjadi satu kompetensi yang nantinya akan dibutuhkan di dunia Dunia kerja kerja. gitu, Iya. seperti itu. Dan mungkin ada keterampilan umum juga ya yang harus Iya. dimiliki oleh para lulusan itu, yang juga istilahnya tidak secara langsung gitu ya Iya. ada di perkuliahan, misalkan kayak leadership Iya. gitu ya, kayak relasi antar kelompok Iya, gitu ya, Bapak, kerjasama pastinya. dan sebagainya. Nah, itu juga harus menjadi kompetensi yang harus dimiliki tentunya gitu. Keterampilannya ya, Bapak. Nah, itu. Nah, Bapak, saya itu pernah membaca di salah satu website ya, Bapak, Mm-mm. bahwasanya sekitar 6 atau 5 tahun ke depan itu program studi kimia atau lulusan Mm-mm. dari program studi kimia sendiri itu bakalan sangat dibutuhkan di dunia kerja. Betul, iya. Mm-mm. Tanggapan Bapak perihal website tersebut itu bagaimana, Pak? Ya, karena kita melihat bahwa perkembangan industri ya, Iya, khususnya Bapak. di bidang kimia gitu, itu kan menjadi satu kebutuhan yang tidak terbantahkan kan, Iya, seperti itu. Bapak. Dan itu diperlukan SDM yang siap gitu di bidang itu. Nah, salah satunya prodi kimia kan menyiapkan tenaga lulusan yang nanti akan masuk ke situ gitu. Oh, Jadi iya. itu sangat menjadi tantangan besar juga gitu bagi kita sebagai lulusan Program prodi studi kimia ya, kimia gitu. Bapak. Seperti itu. Nah, Bapak dalam proses pembentukan program studi kimia nih, Mm-mm. pastinya ada harapan dan target nih, Bapak. Mm-mm. Nah, apa sih Bapak visi misi yang diusung untuk mencapai target atau harapan tersebut dari 5 atau sampai 10 tahun ke depan nih, Pak? Jadi harapan dulu ya, Iya, kalau Bapak. misalkan harapan kita di prodi kimia itu ya tentunya kita mempunyai harapan ingin mengembangkan lebih lanjut gitu ya. Iya, Prodi ini menjadi lebih baik, baik lebih lagi ya, Pak. maju, iya, dan tentunya mengundang minat calon mahasiswa nih Iya, untuk bergabung di prodi kimia itu tentunya ya, sehingga nanti secara kuantitatif mahasiswa itu berkembang gitu ya di prodi kimia itu satu. Terus ya mungkin target 5 tahun ke depan ya sesuai dengan raihan mungkin akreditasi yang sudah kita peroleh gitu ya. Nah, itu kita ingin 5 tahun ke depan itu menjadi prodi kimia yang unggul gitu. Nah, di tahun 2029 oh, mudah-mudahan gitu amin ya. ya, Bapak. Amin. Untuk predikat sendiri akreditasinya itu boleh disepil gak, Pak? Oh gitu. Apa predikatnya? Alhamdulillah ya kita Iya, ya masih hangat lah iya, Bapak. dalam proses reakreditasi Iya. kemarin ya, baru seminggu yang lalu mungkinlah atau 2 minggu yang lalu itu ada proses reakreditasi kimia ya, Iya. prodi kimia. Dan alhamdulillah kemarin sudah
ada hasilnya gitu ya. Apa sih Pak Dan hasilnya? ini nih yang perlu semua ketahui ya, Iya Bapak. bahwa kita sudah mencapai apa, akreditasi ya dengan predikat sangat baik. Masya Allah Bapak, sangat luar Betul. biasa ya Pak Ya, program studi alhamdulillah ya. kimia di Universitas Garut Nah, itu ini. juga berkat kerjasama semua kan, semua Iya. pihak gitu. Nah Bapak untuk visi misinya sendiri gimana? Visi misinya, visinya itu ya, visi prodi kimia nih, menjadi prodi kimia yang maju eh, di bidang biopolimer dan agrokimia ya, Iya. di tingkat nasional dan diakui secara internasional ya pada Iya. tahun 2045. Nah, untuk misi ada 3 nih. Misinya itu menyelenggarakan pendidikan kimia yang tentunya berkualitas gitu Iya. ya, inovatif, juga menjunjung Pancasila itu, serta eh, ini apa, menggunakan sumber daya dan teknologi yang unggul gitu. Iya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, mengembangkan penelitian di bidang kimia. Iya. Penelitian yang lebih kepada inovasi juga ya, tentunya inovasi dan tepat guna gitu ya. Dan bisa dipublikasikan. Nah, itu serta bisa dikembangkan di masyarakat sebagai Iya. pengabdian kepada masyarakat. Nah, Masyarakat. itu poin yang kedua. Terus yang ketiganya itu menjalin kerjasama ya. Iya. Jadi misi yang ketiga itu menjalin kerjasama dengan mitra ya, atau dengan lembaga yang lain, baik itu di tingkat nasional, Maupun di internasional. tingkat regional, bahkan mungkin Internasional ya Bapak. internasional. Dan Iya. alhamdulillah kita juga sudah banyak kerjasama secara internasional ya. Salah satunya yang mungkin saya harus sebutkan di Iya. UPSI itu Oh ya, iya Bapak. apa di Malaysia ya. Nah Bapak, untuk ada gak sih Pak pesan ataupun harapan gitu, motivasi nih Pak buat sobat chemistry di luaran sana nih Pak, yang tertarik dengan program studi kimia di Universitas Garut ini? Pesan ya. Iya Bapak, dan Ya. motivasi nih Pak. Oh, motivasi. Iya. Oke. Kalau pesan mungkin kepada masyarakat luas ya, Iya. terutama orang tua atau mungkin calon mahasiswa nih lulusan SMA yang sederajat gitu Iya ya, Bapak. untuk mudah-mudahan berminat gitu masuk ke prodi kimia ya, apa ya bergabunglah dengan kami gitu ya. Iya. Karena prodi kami alhamdulillah sudah mencapai predikat apa baik sekali, dan itu menjadi satu modal Iya. bagi apa calon mahasiswa nanti untuk apa Bersaing ya, studi Pak. gitu ya, Iya. bersaing dengan yang Yang lainnya gitu. lainnya. Terus apa tadi selain pesan tuh? Motivasinya Bapak? Motivasinya ya mungkin ini motivasi kepada semuanya ya. Iya. Ya jangan, motivasi itu jangan pernah berhenti ya untuk mencapai apa ya, satu tujuan gitu ya, seperti kemarin kan. Iya. Reakreditasi kita nggak terbayangkan mencapai nilai seperti itu, tapi dengan tekad ya dan kerja keras ternyata kita bisa. Berbicara program studi kimia nih Pak, tentunya tidak terlepas dari praktikum di laboratorium ya Pak. Yang alat-alat di laboratorium itu sangat dibilang sangat fantastis nih Pak. Sehingga administrasi masuk program studi kimia itu dibilang agak lumayan nih Pak. Ada gak sih Pak beasiswa di Universitas Garut ini yang menunjang untuk program studi kimia? Ya, untuk beasiswa mahasiswa ya, Iya. tentunya. Ya kalau dari awal sih untuk perkuliahan kan mahasiswa banyak masuk melalui kuliah ini ya, KIP ya, Iya. KIP perkuliahan. Nah, itu Iya. juga sangat membantu. Iya Bapak. Terus beasiswa yang lain sebetulnya sama dengan program studi yang lain ya. Iya. Biasanya ada beasiswa yang kita harus mengajukan ke eksternal gitu ya, Iya. seperti itu. Nah, tapi juga mungkin untuk di
internal Iya, Universitas Garut, yang apa saya tahu ini apa, ya ada bantuan lah bantuan. biasanya, Iya, Bapak. seperti itu. Nah, Bapak di sini juga ada pertanyaan banyak sekali dari sobat chemistry di luaran sana. Kami Oh, itu membuka question box ya Pak di iya Instagram siap. kami di Mm-mm, @podincast Bapak. mm-mm. Nah, di sini itu saya sendiri mengkhususkan ke Bapak itu nomor satu ya Pak pertanyaannya. Siap. Soalnya Bapak itu menganalogikan kesetiaan terhadap Mm-mm. Universitas Garut Garut. dengan dedikasi Bapak selama 2 dekade ini. Iya. Boleh dibacakan Bapak Iya, pertanyaannya? silakan. Nah, Bapak untuk pertanyaannya ini, apa sih Pak Hmm. pencapaian terbesar yang pernah diraih oleh program studi kimia? Pencapaian Iya, terbesar. Ya, mungkin kemarin ya pencapaian terbesar itu kita mencapai akreditasi baik iya, sekali mungkin ya, seperti itu, dan alhamdulillah kita sudah mencapainya iya. Nah, untuk prodi ya. ternyata program studi kimia di Universitas Garut yang terbaru Betul. ini memiliki predikat baik Baik sekali ya, sekali gitu Bapak. ya. Nah, gak kerasa nih kita udah membahas program studi kimia sejarah dari awal terbentuknya nih Bapak, tidak Iya, terasa sehingga waktu yang diberikan ini cukup lumayan ya iya, Bapak, tapi tidak tidak sangat terasa, terasa. betul. Nah, buat sobat chemistry yang masih penasaran sama kita, boleh banget nih ditonton selain di channel YouTube kami. Kalian juga boleh nonton di channel YouTube Suara Garut ID. Untuk informasi lebih lanjut, kalian boleh cek langsung di Instagram Suara Garut ID ya. Buat kalian nih yang masih penasaran tentang siapa saja di balik layar kami, kalian pantengin terus akun kami ya di @podincast_HMK Uniga atau di @HMK Uniga. Nah, buat kalian jangan lupa ya untuk like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa nyalain notifikasinya ya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada sponsor kami yaitu Garut Souvenir dan media partner kami yaitu Suara Garut ID, Bank Sampah Amal Hakiki, Seputar Garut, dan Asli Garut. Stay tune di episode selanjutnya.